Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pada hari ini. Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema pada bulan ini yaitu pujian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, Roh Kudus yang memimpin setiap kami, membukakan setiap pikiran dan hati untuk mengerti kebenaran firman. Bahwa kami melakukannya juga dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami senantiasa mempermuliakan Engkau saja. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, minggu lalu saya menyampaikan perbedaan antara penyembahan dan pujian, di mana saya katakan bahwa penyembahan adalah bentuk ungkapan seseorang melalui pribadinya Tuhan. Jadi oleh karena pribadinya maka dia menyembah. Namun pujian itu karena perbuatannya. Jadi ungkapan seseorang melalui lagu oleh karena perbuatan Tuhan yang hebat. Nah, hari ini saya ingin membawa kita lebih lagi tentang pujian ini. Saya akan sama-sama mengajak membaca dari Mazmur pasal yang 150 ayat 1 sampai yang ke-6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Dan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, menurut beberapa orang, anggapan sebagian orang itu mengatakan bahwa Mazmur ini terutama dimaksudkan untuk kaum Lewi. Mereka yang melayani di praise and worship atau bagian liturgi puji-pujian. Untuk menyemangati mereka dalam mereka melaksanakan tugasnya di rumah Tuhan sebagai para penyanyi dan pemain musik. Akan tetapi, saya ingin juga kita melihat ayat ini, memandangnya bahwa firman ini berbicara kepada kita secara pribadi. Mengingat kita adalah imamat rohani bagi Allah kita. Oleh sebab itu kita perlu dihantar dan dituntun untuk melakukan kewajiban ini, yaitu belajar. Kita mengerti mengenai pujian dan kita melakukan perintah Tuhan. Mari sekarang kita mengamati ayat 1. Ayat 1 yang berkata, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Ini bicara tentang hadirat kemuliaan Allah, atau kita kenal sebagai Shekinah Glory. Saudara-saudaraku, di mana Allah menyatakan Shekinah Glory? Saya menemukan dan saya pelajari ada dua tempat di mana Tuhan menyatakan hadirat kemuliaannya. Yang pertama di bait kudusnya. Yang kedua, Dia menyatakan Shekinah Glory, hadirat kemuliaannya di rumah tangga, di dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, saudara-saudariku, kita harus memuji Tuhan bukan hanya di gereja, tapi juga di rumah. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak untuk melihat bahwa ayat ini bukan hanya untuk para pelayan Tuhan, tetapi juga untuk semua orang percaya, karena kita wajib untuk belajar mengerti ajarannya, mengerti maknanya, untuk kita bisa memposisikan diri
berlaku sebagai orang-orang yang menaikkan pujian bagi Tuhan. Perhatikan, ternyata ayat 1 berkata bahwa Tuhan mau menyatakan hadirat kemuliaannya. Dan Tuhan menyatakan hadirat kemuliaannya itu di bait kudusnya, di gerejanya, dan di rumah tangga, di dalam kehidupan keluarga. Oleh sebab itu puji-pujian bukan hanya di gereja, tetapi juga di rumah. Nah, saya menemukan ada anak-anak Tuhan yang di gereja memuji, tapi di rumah enggak. Lalu saya menemukan lagi yang di gereja memuji, di rumah juga memuji. Tapi sayangnya kalau di gereja lagu rohani, di rumah lagunya lagu koplo. Ada lagi di gereja gak muji Tuhan, di rumah juga gak mau muji Tuhan. Ini parah sekali. Mazmur ajarkan bahwa kita harus bisa melakukan hal ini di dua tempat tersebut. Menaikkan pujian bukan hanya bersama-sama orang kudus, bukan hanya bersama-sama orang suci pada waktu kita beribadah, tetapi menaikkan pujian kepada Tuhan ada di dalam rumah kita. Ada masa di rumah kita sebagai keluarga menaikkan pujian kepada Tuhan. Artinya apa? Dalam segala keadaan kita diajarkan untuk bisa menaikkan pujian. Ayat 2 katakan, pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Saudara-saudariku, bukan berarti dikatakan bahwa puji-pujian kita dapat mengimbangi kebesaran Tuhan. Dengan cara apapun, pujian yang kita naikkan ini gak cukup untuk mengatakan kebesaran Tuhan. Sebab kebesarannya tidak terhingga. Namun setidaknya kita bisa memberikan ungkapan dari hati dan ada kesadaran bahwa Dia lebih besar daripada yang kita katakan melalui pujian. Jadi dalam melakukan pujian kita harus sadar tentang keperkasaannya. Jangan takut kita memuji Tuhan dan berkata, aduh aku kayaknya terlalu berlebihan deh memuji Tuhan. Saudara-saudariku, kita gak seperti memuji manusia. Kalau memuji manusia memang kita gini, kita jangan memuji berlebihan. Nanti manusia itu akan besar kepala. Tapi waktu kita memuji Tuhan tidak ada yang namanya berlebihan memuji Tuhan. Kita harus memuji Tuhan. Kita harus menggambarkan karena sedianya apa yang mampu kita gambarkan itu tidak mewakili kebesarannya yang begitu sangat luar biasa. Ada ungkapan, tidak ada kata yang bisa aku katakan. Tidak ada kalimat yang bisa aku sampaikan untuk mengatakan betapa ajaib dan dahsyat dan besarnya Tuhan. Pujian kita gak bisa menandingi kebesaran dan kehebatannya Tuhan. Pujian kita dan menyatakan dan mengingatkan kita senantiasa bahwa Dia adalah Tuhan yang hebat. Gak ada yang berlebihan. Dia adalah Tuhan yang gak bisa kita ungkapkan. Wow Tuhan, betapa sangat luar biasanya Engkau Tuhan. Kita harus belajar mengatakannya. Ini yang ayat kedua. Selanjutnya, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Dikatakan, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Apa artinya, saudara-saudariku? Segala instrumen yang ada digunakan untuk memuji Tuhan. Nah, dalam membunyikan setiap instrumen, ini bukan cuma sekedar pencet, sekedar kelontangan, sekedar gedebak-gedebuk aja gitu, keprok-keprok, enggak sekedar gitu. Harus ada iramanya. Harus ada lagunya. Harus
ada kesehatian, kekompakan, dan kebersamaan. Bahasanya namanya harus ada harmoni. Harmoni itu adalah keindahan dari hasil perpaduan. Harmoni ini bicara segala instrumen yang dipadukan begitu menjadi luar biasa. Segala instrumen yang ada, orang tua, bapak, ibu, anak, bersama-sama, mereka yang beda profesi di dalam komunitas, di dalam gereja kita, mereka para pekerja, profesional, mereka yang menjadi pengusaha, dan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani bersama-sama. Segala instrumen ini dipadukan tertuju kepada Kristus. Saya mau kasih tahu begini, bunyi-bunyian yang berbeda, kalau hatinya tertuju kepada Kristus, kalau pusatnya adalah Kristus, maka akan terjadi kesatuan. Namun bunyi-bunyian yang berbeda, kalau pusatnya adalah keinginan daging manusia, semata-mata hanya ambisi manusia, maka akan diserahkan, tidak akan ada kesatuan. Jadi ini yang dikatakan pemazmur. Semuanya ayo menaikkan. Bukan asal bunyi, tapi ada sebuah harmoni yang begitu sangat indah. Nyanyian-nyanyian ini begitu sangat luar biasa menyukakan Tuhan. Wow, saudara-saudara. Lalu ditutup dalam penegasan di ayat yang ke-6 dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, artinya apa? Artinya setiap kita tanpa terkecuali, orang-orang yang bernafas. Memang ada yang dengan menggunakan pikiran-pikirannya sendiri mengatakan seluruh makhluk, berarti tumbuh-tumbuhan dan binatang, iyalah gitu. Tetapi dalam bahasa yang dimaksudkan, kita ini orang-orang yang adalah ciptaan Tuhan, manusia-manusia ciptaan Tuhan yang bernapas, yang masih hidup, yang masih punya kesempatan. Mari memuji Tuhan tanpa terkecuali. Saya merangkumkan apa yang dimaksudkan dalam Mazmur ini seperti begini. Pujilah Allah, saudara-saudara, dengan iman yang kuat. Pujilah Dia dengan kasih dan kesukaan yang kudus. Pujilah Dia dengan keyakinan sepenuhnya kepada Kristus. Lalu pujilah Dia dengan kemenangan yang penuh dengan keyakinan bahwa kita menang atas kuasa-kuasa kegelapan. Sebab Dia adalah Allah yang layak terima segala pujian. Ya Tuhan yang membawa hal itu semua kepada kita, saudara-saudariku. Dia Tuhan yang pada waktu kita menaikkan pujian, kuasanya boleh dinyatakan dalam setiap kita. Kiranya hal ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita terus menaruh pengertian bahwa pujian itu bukan hanya bagian orang-orang khusus, para petugas penyanyi ataupun juga pemain musik. Karena hadirat Tuhan, Shekinah glory itu dinyatakan di gereja dan di rumah tangga. Artinya di gereja dan di rumah harus ada pujian yang dinaikkan bagi Tuhan. Yang kedua, ada kesatuan yang harus kita taruhkan dalam hati tertuju kepada Tuhan. Mau menyenangkan Tuhan saja, mau mengagungkan Tuhan saja. Maka siapapun kita, latar belakang apa, akan terjadi satu pengurapan kesatuan. Membawa harmoni, pujian yang menyenangkan Tuhan. Haleluya. Dan yang selanjutnya, biarlah selagi kita masih ada kesempatan diberikan nafas kehidupan, naikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, untuk hari ini kami boleh mengerti sedikit lagi Tuhan. Engkau tambahkan tentang pujian ini.
bahwa kami senantiasa menjadi orang-orang yang memuji, menaikkan segala syukur kami, hormat kami, pengagungan kami kepada Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati.